Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Hairil. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan geologi pantai. Berbicara tentang geologi pantai, tentunya tidak terlepas dari yang namanya pantai. Di sini, pantai adalah suatu bentuk geografis di wilayah pesisir laut yang terdiri dari partikel lepas seperti pasir dan batu koral. Sedangkan pengertian pesisir laut adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, baik area yang kering maupun yang terendam air, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, misalnya air pasang surut dan angin laut, serta yang lain-lainnya. Wilayah pantai terbentuk karena adanya gelombang dan arus air laut yang menghantam tepi daratan secara terus-menerus. Hantaman ombak air laut yang bersifat merusak tersebut mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap permukaan daratan sehingga membentuk daerah pantai. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pantai. Ciri-ciri pantai terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Garis pantai yaitu batas pertemuan antara bagian laut dan darat ketika terjadi air laut pasang tertinggi. Pasang wilayah pantai umumnya terdapat tanah yang berpasir. Tanah berpasir tersebut memiliki pori-pori besar dan minim unsur hara. Yang ketiga yaitu daerah pantai hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan yang memiliki akar napas karena dapat beradaptasi di daerah pasang laut yang berlumpur, misalnya tanaman bakau. Yang keempat yaitu setiap pantai memiliki muara, yaitu wilayah badan air, tempat masuknya sungai ke laut, samudra, danau, atau bendungan. Yang kelima yaitu tidak jarang di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan ombak laut agar laut tidak mengikis daratan lebih jauh. Selanjutnya yaitu kondisi geografis pantai. Di sini saya mengambil contoh Pantai Kondang Merah. Jadi, Pantai Kondang Merah yang terletak di Kabupaten Malang bagian selatan yang merupakan lahan bentukan kars. Karakteristik umum pantai selatan memiliki gelombang yang besar dan morfologi pantai yang tidak teratur serta mempunyai topografi kasar. Secara umum, Pantai Kondang Merah hampir sama dengan pantai-pantai lain yang berada di selatan Pulau Jawa. Proses yang terjadi pada daerah tersebut yaitu adanya gelombang perusak pantai atau destructive waves, yang mana gelombang perusak pantai ini biasanya mempunyai ketinggian dan kecepatan yang besar atau sangat tinggi. Seperti yang terjadi di Pantai Kondang Merah, gelombang perusak pantai membawa material dan volume air yang sangat banyak. Gelombang yang datang kembali menghantam pantai dengan membawa material tadi menuju ke tengah laut atau ke tempat lain. Selain proses di atas, ada pula proses erosi, terkikisnya batuan karang yang ada di sana. Proses perkembangan tanah yang ada di daerah pantai Kondang Merah. Tanah di sana bertekstur pasir halus. Proses perkembangan tanahnya tidak terlalu bagus karena banyak proses yang terjadi di daerah Kondang Merah tersebut. Seperti salah satunya adalah proses erosi. Selain itu, penggunaan bentuk lahan di daerah sekitar Kondang Merah antara titik satu dengan titik yang berbeda. Hal itu memungkinkan bisa menyebabkan proses perkembangan tanah di sana berbeda antara titik satu dengan yang lain. Sekian pemaparan materi mengenai dengan geologi pantai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.